warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya pada pagi ini. Tapi mudah-mudahan nanti nggak ada masalah ya, karena kebetulan tab saya masih di servis gitu ya. Ini tadi dibantu Mbak Hanifah pakai apa ini Mbak alatnya? Namanya apa ini? Yang bisa ngurek-ngurek paling nggak ya? Nah untuk soalnya kemarin udah ada yang bisa share nggak ya soalnya? Soalnya yang kemarin mau dibahas BA saya tuh bukanya angel juga. Ini belum Mbak. Oh udah. Kemarin ini ya katanya. Iya. Tak share lagi aja. Ibu udah. Ini. Mungkin bisa dibantu share screen Mbak Kristi. Saya Ibu. Ya, bisa dibantu. Iya, bisa. Kebetulan ini saya lagi pakai HP Ibu. Oh gitu. Sebentar, mungkin saya buka laptop. Ya udah, ini udah ada. Ini ada. Ini kalkulator. Kalkulator buku lisuk. Kalau ini Bu di sini. Maaf ya ini lah agak lama. Lola ini koneksinya nggak bagus. Nah, ini pakai koneksi ini EP juga. Klik ya. Oh ya ini nih Mbak siapa Yuliana dijadikan co-host. Ini diklik. Ini Mbak jadikan co-host. Oh ini udah bisa ya. Ini dari kita ya. Ya. Ini ya yang kita kemarin dari panitia udah. Nah untuk UAS ya, seperti saya sampaikan kemarin ya, kita mulai materinya dari matriks ya. Mulai dari matriks gitu ya. Nah ini kita coba langsung aja untuk mengerjakan satu demi satu. Hanya mungkin nanti kita lewati yang simplek ya sedikit aja nanti ya karena panjang gitu ya. Hanya saya contohkan aja simpleknya. Nah ini saya berikan soal mana kayaknya ada. Oh, enggak ada ralat ya, ralat kemarin ya nih. Oh, enggak ada ralat. Nah, kita coba aja ini mengerjakan soal nomor 1 ini berkaitan dengan masih matriks ya. Kita penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan Krimer. Ya, metode Krimer kan ada 2 ya metodenya. Yang satu metodenya adalah pendekatan inverse ya, inverse metrik atau dengan menggunakan Laplace ya, yang kedua dengan menggunakan Krimer. Nah, kita coba mengerjakan yang nomor 1. Langsung aja gimana nih caranya? Ya, nanti ditulis ini udah ada. Ya dibantu, maaf ya, saya nggak familiar dengan. Ini lewat mana? Nah ya, ini kita coba mengerjakan. Kok ini tuh keliru. Nih ya, langsung aja. Tadi diketahui bisa nggak? Ini nanya di mana?
Nah, ini. Ya. Nah, ya, kita coba ajakan ini warnanya pink ya. Ini apa ini? Dipilihin warna pink nggak apa. Udah nggak familiar di mana nih nulisnya? Wah, kok nggak bisa ya? Astagfirullah, gimana nih? Hapusnya gimana nih hapusnya? Dasar. Saya tak hapus dulu. Kayak nggak nulis di sini ya? Bentar, Bu. Aduh. Maaf ya. Maaf ya guys. Nah, familiar nulisnya gini ya, Mbak? Atau di share aja gimana ini? Ransel, familiar nggak kemudian? Ini bayangkan Benar. Ya Allah. Atau langsung ini enggak gimana? Ini gimana caranya aku serai saya? Wah, Kayak nulis biasa. ya aku hilang terus sih. Atau langsung ini aja, Pak. Share aja, share screen aja. Saya share aja ya. Soal sambil kita cek ada yang enggak teliti itu. Tengah. Nah, ini. Mulai dari ini. Oh, di download dulu. Yang nomor 1 dulu aja. Ini ya, diurak-urak ini. Nah, ini aja. Ya, maaf terpaksa. Udah kelihatan belum? Oh, belum. Ini, nah ini ya, bisa dilihat, ya. Langsung aja ini tadi diurak-urak. Kita coba. Ini soalnya tadi, gitu ya. Nah kita ingin mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Cramer. Nah, pertama kali dari koefisien biar berhenti. Gerak terus. Oh itu. Nah, apa? Di sini gerak ini. Ini ya, saya menunjukin di sini bisa? Nggak bisa ya? Bisa ya pakai ini ya? Pakai ini bisa nggak? Ini. Bisa kelihatan nggak ya? Menunjukkan saya gimana? Nah, bisa. Ini aja ya, udah ini aja. Ini pertama kali kita masukkan tiap koefisien ini ya, menjadi matriks ini. Paham ya dari sini? Ya. Karena rumusnya nanti adalah kita akan karena menggunakan Cramer itu mencari atau dicari dari perbandingan antara determinan masing-masing yang akan kita cari, yaitu barang X, Y, dan Z. Ya, determinannya dicari, kemudian dibagi masing-masing dengan determinan matriksnya ini. Nah, cara mencari determinan matriks masih ingat ya? Pakai ini, pakai apa? Series boleh, ya, pakai Laplace boleh, gitu ya. Nah ini pakai series, ini gimana nih? Gerak terus enggak gimana? Ya ini tadi 0 kali 4 kali 3, ini berapa? 2 kali 2 kali 2 kali min 2 kali 2 min 4 kali 1 kali 3, gitu ya. Kemudian ke kirinya negatif gerak terus. Bukan foto. Foto gimana? Bentar saya download dulu ya, karena gerak-gerak terus. Langsung ke download nggak sih? Gimana? Langsung. Nah. Ini kelihatan nggak dari sana? Enggak. Oh, nggak kelihatan? Ada. Nah, yang nomor 1 dulu.
Lanjut tapi ya anu kosong. Ya mau. Bentar, bentar. Baik. Bisa. Enggak gerak-gerak. Nah ya, kita coba besarkan ini. Mau dia apa? Besarkan. Mau ya. Bisa ya. Nah ya, bisa kelihatan ya, ini rekan kayak gini. Nah, langsung aja bisa mencari ini yang dengan ini contohin dengan menggunakan series gitu ya. Jadi diagonal, perkalian diagonal. Kemudian yang ke kiri adalah negatif. 2 kali 4 kali min 4. Ya, 3 kali 2 kali 0. Kemudian min 3 kali 1 kali 2. Ya, dihitung, ini kayaknya ada yang salah ini. Ini 0, ini berapa? Min 8. Ini min 12 dikurangi, ini harusnya enggak 24 tapi berapa? 32 ya. 32 min 32. 4 kali 4 16 ya. Min 32 kemudian plus 0. Ini 0 ya, kemudian plus ini, tapi ini dikurangi semua ya, dari min semua. Ini berapa? 6 ya, min 6. Dah, berarti seharusnya berapa ini? Min 8, min 12 berarti berapa? Min 20 ya. Min 20, min 32 berapa? Min 52. Benar ya? Ini min ya, plus ya berarti ya. Tadi 20 plus 32 berarti 12. 12 dikurangi 6. 12 plus 6. Min. 12 min 6 berarti berapa? Ketemunya ini 6. Ya, seharusnya tidak 10 tapi 6. Paham sampai di sini? Metode Cramer itu yang ditambah Yang ini, metode Cramer itu ini apa? ditambah Determinan dari masing-masing. Masing-masing itu nanti kalau A, misalkan ini ya. Nah, kalau naik kan gimana nih, Mbak? Naik ke atas. Ini paling atas, Bu. Enggak, naik ke sini, ke bawah. Nah, gitu. Nah, ini ya, seperti ini. Rumusnya adalah determinan dari masing-masing, yaitu X, Y, Z, dibagi dengan determinan ini tadi. Tadi ketemunya harusnya berapa? Min 8, min 12, berarti min 20. Min 20 plus 32 berapa, Mbak? 12 ya, 12 min 6. Berarti ketemunya ini 6. Ya. Nah, ini caranya untuk mencari determinan masing-masing ini caranya kalau yang pertama ini, kolom pertama digantikan dengan C-nya tadi. Ya, kolom pertama digantikan dengan C ini. Paham ya? Kemudian yang Y kolom kedua digantikan. Ya, sama dengan ini, yang kolom pertama pasti yang digantikan ini, yang Y kolom kedua digantikan ini, yang C, yang Z kolom ketiga digantikan ini. Bisa dipahami? Cara mencarinya selanjutnya sama. Ya, dia pakai series. Jadi dia perkalian diagonal ke kanan positif ke kiri negatif. Cari ya. Ini belum saya cek benar apa enggak. Bisa dipahami nih? Bisa? Bisa. Sama caranya tadi sama. Berarti 2 kali 4 kali min 3 tambah 2 kali min 2 kali min 8 tambah min 4 kali 10 kali 3 dikurangi 8 kali 4 kali min 4 dikurangi lagi 3 kali min 2 kali 2 dikurangi lagi 3 min 3 kali 10 kali 2. Sudah dihitung berapa ketemunya. Kalau ini benar berarti nanti tinggal dibagi dengan 6. Ini tadi harusnya 6 ya, tidak 10. Harusnya 6. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami sampai di sini untuk soal nomor 1? Bisa, Bu. Bisa. Saya masing-masing dicari diagonalnya, dicari determinannya. Dengan jalan untuk yang pertama kan X ya, berarti kolom pertama diganti C. Y kolom kedua diganti C. Z kolom ketiga diganti C. Sudah dicari. Paham ya? Nomor 1 paham? Sekarang nomor 2. Stop.
Nah, sekarang kita ada yang ditanyakan nomor 1? Soalnya. Ya, kemudian nomor 1 nggak ada masalah ya? Udah paham ya? Nah, nomor 2 ini diminta menggunakan grafik dan simplex. Kalau menggunakan grafik nanti nilainya hanya 25. Kalau menggunakan simplex 50 karena panjang ya. Jadi intinya tidak selalu soal itu dikerjakan semuanya. Nah, dilihat petunjuknya gimana. Kalau ini kan petunjuknya hanya mengerjakan 100% ya. Artinya bobot sampai dengan 100. Dicari bobotnya berapa. Kalau ini 25, ini sudah 25, berarti tinggal 50. Nanti cari soal yang bobotnya 50. Gitu ya. Atau kalau ini sudah 50 pakai simplex, yang pertama nggak usah dikerjakan boleh. Atau hanya simplex aja, ini udah benar. Atau simplexnya nggak usah, ini yang nomor 1 kan 25%, ini 25% grafik, kemudian input output. Paham ya? Dan sekarang kita mulai soal nomor 2. Nah ini terkait dengan metode grafik ya, linear programming dengan menggunakan grafik. Ya. Nah misalkan ini Momel Solo memproduksi makanan beku pada tahun ini. Perusahaan memproduksi 2 jenis makanan frozen food ya, yaitu kroket dan risol mayo. Kroket ini dibuat dari bahan terigu sebanyak 10 unit, telur sekian, margarin sekian. Ya, sedang risol mayo, terigunya sekian, telurnya sekian, margarinnya sekian. Nah, kroket ini dijual dengan harga atau memberikan keuntungan 1.500 per unit. Risol mayonya memberikan keuntungan 2.500 per unit. Nah, kalau terigu yang tersedia sekian, telurnya sekian, margarinnya sekian, ini sebagai apa? Batas penggunaan input. Nah, karena ini memaksimumkan, pertanyaannya kan memaksimumkan keuntungan, sehingga nanti fungsi kendalanya apa? Mestinya lebih kecil sama dengan, karena apa? Kalau kroketnya, kalau terigunya tersedianya sekian, mestinya yang digunakan 600 unit atau kurang, gitu kan? Telurnya tersedia sekian, mestinya gunakannya 200 unit persis atau kurang dari 200. Margarin juga demikian. Ya, nah sekarang kita susun. Ya, kita susun dulu persamaannya. Nah, saya share ya yang kedua. Nah ini kemarin sepertinya ada kesalahan soal sedikit ya, karena dulu saya ralat revisi ya dulu. Nah ini. Bukan ini. Oh ini. Ya. Nah ini. Maklum ya, ini baru coba-coba pakai komputer aja. Nah ya, ini ini masih halaman 1 ya, masih nomor 1. Ya, nomor 2 ini ya. Udah deh, ini tadi mana? Nah, ini ya. Ya. Untuk nomor 2, kasih Mbak Nifa. Kalau nggak dibantu nggak bisa nih. Nah, nomor 2 ini terkait dengan linear programming ya. Kita tahu linear programming itu apa? Tujuannya adalah ingin mencari fungsi, karena linear programmingnya di sini namanya linear ya. Jadi mencari fungsi linear yang paling optimal, gitu ya. Paling optimal. Optimal itu bisa maksimum, bisa minimum. Nah, soalnya ini di sini memaksimumkan profit, keuntungan, gitu ya. Tadi harganya kroket berapa? 1.500 berarti ini. Harganya risol mayo berapa? Sekian. Maaf, keuntungannya berapa? Sekian. Gitu ya. Sehingga kita susun fungsi tujuannya dulu sekian. Bisa dipahami? Bisa? Ya, Bu. Ya. Kemudian kita susun fungsi kendalanya, gitu ya. Nah, kalau nanti di soal belum dituliskan seperti tadi, ya harus dirumuskan sendiri.
formulasinya kita yang memformulasi, gitu ya. Nah ini tadi apa? Untuk kroket memerlukan 10 unit telur, 5 unit 10 unit terigu, 5 unit telur, dan margarinnya 4 unit. Nulisnya gini. Kemudian untuk risol mayunya membutuhkan terigu 12 unit, telurnya 8 unit, dan margarinnya 15 unit. Maaf ya, ini ada salah. Tadi berapa? Tadi tidak 15 ya, ini harusnya 15. Ya, 15 unit. Paham? Nah ini mestinya karena yang tersedia terigunya 600, mestinya harusnya menggunakannya lebih kecil atau sama dengan. Ini juga lebih kecil atau sama dengan yang lebih kecil. Bisa dipahami? Nah masing-masing kemudian kita buat grafiknya. Nah, yang kita buat grafiknya adalah kendalanya nih, fungsi kendala. Contohnya ini yang pertama, ya. Yang pertama, ya, misalkan yang pertama ini. Ini gambar grafiknya gimana? Seperti biasa ya, kita jadikan persamaan. Ini jadi sama dengan, kita jadikan persamaan. Kemudian kita gambar. Caranya ya mestinya ini ya, untuk titik potong atau intercept terhadap garis ini apa sumbu yang kroket yang horizontal, mestinya pada saat itu risol mayonya harus 0. Jadi kalau hanya di sisi ini artinya hanya membuat kroket. Di sini hanya membuat risol mayo. Gitu ya. Nah sekarang kita cari untuk kendala yang pertama, gitu ya. Untuk mencari titik potong pertama terhadap K dulu. Berarti agar titik potong terhadap K, RM-nya harus 0. Berarti kalau ini 0, K-nya berapa? Berarti 600 dibagi 10. Ketemunya 60, 0. Paham ya di sini? Paham? Ya. Kemudian titik potong berikutnya terhadap ini akan bisa jadi garis ganti K-nya yang 0, membuat hanya RM. Berarti 600 dibagi 12, 50. Udah di garis saja. Nah, ini garis kendala yang pertama. Bisa dipahami? Paham ya? Sekarang garis kendala yang kedua, ini kalau hanya kroket aja berarti RM-nya 0. 200 dibagi 5, 40. Ya, 40 0. Kemudian kalau hanya risol mayo K-nya 0. 200 dibagi 8 berarti 25, 0, 25. Nih, 25. Udah di garis saja. Tadi mana? 40 ya ini ya, 25. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya. Kemudian ini seperti biasa juga kita buat titik potong juga terhadap K, berarti RM-nya harus 0. Berarti 500 bagi 4 berapa? 500 ya tadi ya. Ya 500 bagi 4 berapa? Oh ini bukan 500 ya, 300 maaf. Ini 300. 300 bagi 4 berapa? 75 ya. Ini 75. Kemudian terhadap ini RM kalau K-nya harus 0. Berarti dibagi 15, 20. Udah 75, 20. Ini kok 80 ya, salah. Harusnya 75 ya. Harusnya 75. Paham? Ini bisa dipahami? Nah, kita mendapatkan berapa ini titik potong? Ada sekian ya, banyak ya. Nah, karena ini memaksimumkan dan kendalanya lebih kecil sama dengan, berarti yang kita pakai yang bawah. Kalau maksimum yang dipakai ini 50 0 050 ini dan di 750. Tapi karena ini memaksimumkan dan kendalanya lebih kecil lebih kecil atau sama dengan, maka yang kita ambil yang bawah. Bisa dipahami? Yang diarsir ini. Nah, sekarang kita cek mana yang paling bisa menghasilkan keuntungan maksimum. Ini Pak Juli. Nih ya. Jadi kemungkinannya berapa angkanya? 0, 20, kemudian 40, 0, dan ini dicari. Ini dicarinya dari perpotongan berapa? Perpotongan persamaan 3 dan persamaan 2. Persamaan 3 dan persamaan 2. Udah, agar bisa salah satu dicoret, ini saya kalikan yang atas kali 4, bawah kali 5. Ya, sehingga menghasilkan ini dicoret semua. Ya, sehingga di main ya, karena agar bisa 0, main. Ini berarti main 42, ini main 400. Sudah ketemunya sekian. Enggak pas ya angkanya. Nanti cek lagi ini ya, kalkulator. Yang penting paham dulu ini. Paham?
Ya, kemudian ya setelah dihitung ya berarti ini titik ini berapa? Yaitu 5 kroket dan 21,87 risol mayu. Ya, yang ini ya kita cek sekarang apakah yang memproduksi kroket 40 risol mayunya tidak, atau hanya memproduksi kroket, atau memproduksi kroketnya 5 risol mayunya berapa ini tadi? 21 ya, 21,875, atau memproduksi hanya risol mayu 20 kroketnya enggak. Ya, kita masukkan masing-masing ke sini, ke fungsi tujuan. Ya, dimasukkan, ketemu masing-masing. Nah, kita pilih yang paling menghasilkan keuntungan paling tinggi, yang mana? Yang ini ya. Nah, berarti kesimpulannya profit maksimum pada saat memproduksi 5 kroket dan 21,875 risol mayu. Bisa dipahami, atau ini dibulatkan boleh 22 risol mayu. Bisa dipahami nomor 2? Bisa, Bu. Oh iya. Nanti persamaan ini tadi hasilnya berapa dihitung lagi ya. Ini kemarin hanya urek-urekan langsung. Gitu ya. Dicek lagi. Apakah benar ini sekian ya. Yang penting caranya udah tahu. Bisa dipahami. Nah, sekarang untuk tahu aja. Misalkan pertanyaannya tidak memaksimumkan keuntungan tapi meminimumkan biaya misalkan. Maka yang diarsir mana? Ini yang atas. Karena lebih besar sama dengan. Berarti kemungkinannya berapa? 750. Ini dicari dulu dari perpotongan 1 dan 2, kemudian 0,50. Itu kalau meminimumkan. Saya pahami ya? Paham? Sampai di sini? Paham, Bu. Mbak Indah, Rohita, Novalinda. Mbak Kuntum, paham ya? Ya. Kemudian kita berikutnya, soal berikutnya ya, nomor 3. Oh iya, ini tadi kalau digunakan simplex, kebetulan saya belum mengerjakan simplexnya ya. Saya belum ya. Saya belum selesai. Panjang, kalau simplex itu panjang ya. Jadi nanti dipilih aja pada saat mengerjakan mana yang kira-kira atau simple aja, yang paling simple dan paham mestinya ya, yang dipilih, soalnya dipilih. Nah, nanti simplex terakhir aja. Berikutnya aja soal nomor 3 dulu. Nah, iya. Sebenarnya cukup simpel ya. Saya kira 90 menit cukup. Waktunya cukup banget. Ini tadi baru berapa menit? Ya? Tadi berarti kalau sudah mengerjakan 2 tadi nilainya 50. Oke ya. Untuk bisa A nilainya minimal 77. Ya, minimal 77 baru A. Ini ya. Ya, ini terkait dengan materi input output ya, analisis input output. Ya, sebenarnya bayangan saya kemarin offline ya. Kalau offline mungkin lebih ini ya, lebih bisa mudah menyampaikan, karena ini online ya dengan berbagai keterbatasan gitu ya. Kita langsung aja, ini nomor 3. Tadi soalnya apa? Oh iya, soalnya tadi dulu apa ya? Soalnya tadi apa? Menunjukkan, kita lihat dulu. Ya. Soalnya ini bisa dilihat ya tadi. Ya. Tadi ada tabel ya di situ. Semua udah pegang soalnya ya. Udah pegang soalnya semua? Mas Rizal? Pegang soalnya enggak? Mas Hasan, moderatornya Mas Hasan. Mas Hasan pegang soalnya ya. Semua berarti tahu gitu loh soalnya. Ya. Tanpa saya share tahu ya.
Nggak tahu. Ini terlihat nggak soalnya? Terlihat, Bu. Ya terlihat ya. Nah ini soal nomor 3 ini berkaitan dengan materi analisis input output. Ya kita tahu ini juga kayaknya salah cetak juga ini soalnya ini kayaknya cetak ya. Ini harusnya kalau ini A ya mestinya ini sektor A. Ini B ya ini sektor B. C ya ini diasumsikan aja A itu pertanian, B itu industri, C itu jasa, gitu ya. Nah bisa tahu ya membaca ini ya, sudah saya berikan materinya. 300 di sini artinya apa? Artinya 300 output dari sektor pertanian. 300 itu digunakan sebagai input dari sektor pertanian itu sendiri 20. Input sektor B 180, C atau sektor lain ya 20 C. Dan seterusnya sama. Kalau ke bawah bacanya ini 300 artinya berasal dari sektor itu sendiri 20, berasal dari sektor industri 125, berasal dari sektor jasa 50. Selisihnya berupa nilai tambah. Kalau yang horizontal, selisihnya menunjukkan permintaan akhir yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, nanti di soal yang berubah-ubah itu permintaan akhirnya ini, sesuai permintaan konsumen. Ya. Jadi permintaan akhir itu adalah permintaan akhir itu adalah produk akhir yang siap dikonsumsi oleh konsumen, itu permintaan akhir. Ya. Nah ini kita mulai diminta menentukan koefisien inputnya. Koefisien itu apa? Kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu matriksnya. Matriksnya diambil dari mana? Dari ini. Ya, matriksnya diambil dari sini. Jadi 11, 20, 180 dan seterusnya. Dan kita lanjut ke jawaban ya. Saya yang urut-urutkan saya ini. Ini langsung diklik ya, langsung klik. Jawabannya langsung ya. Ya. Ini ya, sudah saya buatkan urek-urekannya. Ini saya samakan ABC, ini ABC juga. Ya, ini sama. Nah, ini value editnya juga dan seterusnya sama. Nah, sekarang kita rumuskan matriksnya. Ya, sebelum kita mencari koefisiennya output, ya, karena koefisien output itu berasal dari masing-masing ini. Total dari masing-masing ini dibagi dengan total output sesuai sektor masing-masing. Kalau sektor A ya 300 dibaginya sektor B 600, sektor C 450. Ya. Nah, sekarang kita rumuskan dulu matriksnya dari sini matriksnya. Jadi 20 dan seterusnya. Paham ini menentukan matriksnya? Paham ya? Paham tidak? Paham, Bu. Paham ya. Kemudian kita susun sesuai pertanyaannya mencari koefisien input outputnya. Caranya masing-masing ini dibagi dengan total output masing-masing sektor. Berarti 20, 125, 50 ini dibagi 300 semua. Ketemunya ini 0,07, 0,42, 0,17. Ya, nanti diambil aja 2 digit terakhir, di belakang koma. Ya, kesepakatan 2 digit di belakang koma. Kemudian ini sektor B 180, 125, 100 masing-masing dibagi 600 ketemunya ini. Nah, ini sektor C masing-masing dibagi 450 ketemunya ini. Paham sampai di sini? Nah, ini pertanyaannya. Paham? Paham belum? Paham atau diulangi tadi? Nggak dengar. Gimana Mas Hasan? Paham, Bu. Oh, paham. Ya, alhamdulillah. Aduh, nih. Nah, sekarang pertanyaannya tadi yang berikutnya menentukan output yang baru, ya, output yang baru dan juga nilai tambah yang baru kalau permintaan akhirnya masing-masing 250. Nah, ini masing-masing 250. Jadi tergantung soalnya ya, kalau tidak selalu sama seperti ini. Misalkan contoh lain permintaan akhirnya kalau yang sektor A 250, sektor B 500, sektor C 700 ya nggak masalah ya ditulis saja seperti ini berupa vektor. Ya, berupa vektor. Vektor kolom, ya. Dan sekarang kita mulai dari koefisien input output ini kita susun ya, koefisien input output kita susun input matriks Leontief. Ya, ini matriks 1 min A ini Leontief. Kenapa 1 min A?
karena kita melihat sisa atau total output sisa ya setelah digunakan sebesar ini ya dari sektor itu sendiri. Nah sekarang kita lihat ini sektor apa ini, sektor A ya. Berarti sektor A menggunakan output dari sektor A itu sendiri. Ya maka tadinya outputnya berapa? 100% toh, 1 toh digunakan 0,07 atau 7%. Berarti selisihnya berapa? 0,93. Paham? Nah kalau ini adalah sektor input sektor B, tapi menggunakan output dari sektor A, sehingga dia tadinya punya output tidak loh, dia kan pinjam punya A ya, nah sehingga tadinya 0 dikurangi 0,3, min 0,3. Ini juga sama, pokoknya selain sektor itu sendiri yang digunakan, dia tadinya 0, tidak punya output, sehingga ini min semua min ya. Kecuali ini kan sektor B menggunakan output, input sektor B menggunakan output dari sektor B itu sendiri, sehingga tadinya 100% atau 1 dikurangi ini. Yang diagonal ini dia sendiri menggunakan output dari sektor itu sendiri. Ini juga 0,24 berarti 100 atau 1 dikurangi ini bentuknya. Lainnya min semua biar gampang. Bisa dipahami? Mbak Regita paham? Mas Alfa Rizal paham tidak? Kak Dinar bisa dipahami? Paham tidak Mas Rizal? Bu mau tanya. Iya boleh. Dapat 0,93 sama 0,3 itu dari mana Bu? Min 0,3. Ini ya, ini tadi, ini kan sektor A, ya kan? Ini kan letak sektor A tadi. Iya. Ini letak sektor A. Bu. Tapi dari jadikan ini ya. Nah, karena dia sektor A, input sektor A mengambil dari output sektor A itu sendiri karena letaknya di sini kan sektor A juga. Ini kan sektor A loh. Ya kan? Berarti dia mengambil dari sektor dia sendiri. Artinya output yang tersedia tadinya 100%. Gitu ya. Atau 100% itu 1 kan. Ya. Digunakan 7%. Hingga berapa? 93%. Bisa dipahami? Bisa Bu. Saya. Nah kalau ini dia menggunakan kalau lintas sektor dia tadinya tidak punya output, dia pinjam output yang bersangkutan, yang ini di sini berarti pinjam output pertanian. Ya, tadinya berarti 0 dikurangi ini min 0,3. Ini juga sama karena dia lintas sektor. Ini juga lintas sektor. Nah kalau ini sektor B itu sendiri, dia input sektor B menggunakan output dari sektor B itu sendiri. Sehingga tadinya 100% digunakan 21%, tinggal 79%. Paham Mas? Paham ini juga ini sektor C menggunakan dari output sektor C itu sendiri, sehingga tadinya 100% digunakan 24%. Paham ya? Lainnya men gitu aja gampang karena tadinya 0. Yang lintas sektor. Bisa dipahami? Nah, jadi ini sektor yang sama itu diagonal ini ya ke kanan. Lainnya men. Oh berarti Ya. yang lintas sektor itu minus ya Bu? Iya karena tadinya 0. Yang mana? Yang ini. Yang nah, nilai yang ini. Yang ini Mbak Bris. Yang lintas sektor gitu Bu. Yang lintas sektor tadinya dia kan pinjam dari sektor lain. Yeah. Sehingga tadinya dia tidak punya sektor itu, tidak punya output itu sendiri, sehingga 0 tadinya. Berarti pinjam kan atau min. Jadi istilahnya pinjam aja nggak apa-apa, gitu ya. Dari sektor lain sehingga itu min semua. Iya, nah, sekarang kita mulai mencari output sektor yang baru. Caranya mencari inverse matrix dari matrix relatif ini dikalikan C. Masih ingat inverse matrix rumusnya apa? Adjoint dibagi determinan. Ya. Adjoint dibagi determinan. Paham ya? Adjoint rumusnya apa? Ubahan dari matriks kofaktornya. Ya. Pindahnya stop share ya, Mbak Hanifah. Ini stop share ya. Stop ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Ini pindah. Yang mana tuh? Gini aja.
Oh, enggak yang ini beda. Bukan, berikutnya. Ini kan? Nah, ini. Yang bentuk yang ini ya. Nah, ini dulu. Ya, ini ya. Pertama kita cari dulu. Kita cari dulu determinan matriks relatifnya. Nah, ini kebetulan bisa pakai series, silahkan ya, series boleh. Nah, kalau saya ini menggunakan Laplace. Menggunakan series boleh, tapi saya menggunakan Laplace. Silakan nanti dicoba hasilnya sama, ya. Nah, cara yang mencari gimana? Ya seperti biasa ya, di apa diagonal. Maaf, kalau ini kan unsur satu-satu tadi 0,93 ya. Nah, ini dikalikan dengan matriks kofaktor ya, kofaktornya. Kofaktornya itu menutup baris satu. Ini karena satu-satu menutup baris satu kolom satu. Paham tidak? Nah, ini tadi ya soalnya ya. Gimana Mas? Paham Bu. Oh, paham ya. Jadi unsur satu-satu dikalikan kofaktor satu-satu. Kofaktor satu-satu itu adalah min 1 pangkat, kalau satu-satu kan genep ya, kalau genep sama dengan minornya. Ya, berarti ditutup baris 1 kolom 1 ketemu ini. Kalau ini ya, kofaktornya kan 1 2, unsur 1 2 berarti 1 plus 2 kan ganjil. Kalau ganjil berarti negatif dari minornya, ini minor. Nah, caranya sama, ditutup baris 1 kolom 2. Ini unsur 1 2. Ini juga unsur 1 3. Ini ditutup baris 1 kolom 3. Ketemunya ini. Udah, kita kalikan. Silang ya ini seperti determinan. Ini determinan, simbolnya garis lurus ya. Silang dikurangi min 0,3 kali silang juga. Ini dikurangi ini. Ini kali ini 0,42, min 0,42 kali 0,76 dikurangi min 0,22 kali min 0,17, ketemunya ini. Dan seterusnya ini 0,04 kali ini. Ketemunya ini, jadi dibulatkan sekian. Udah tinggal dicari aja inverse-nya. Inverse-nya itu join dibagi dengan determinan. Ya, join-nya caranya sama seperti tadi mencari ini, ya. Ini kofaktor semuanya, kofaktor. Jadi kenapa kok ini min plus ya, karena kalau satu-satu kan genap berarti sama dengan minornya. Kalau 1 2 ganjil sehingga ini negatifnya. 1 3 genap, 1 plus 3 kan genap ya, 4 kalau min 1 pangkat 4 kan 1 gitu ya. Nah, ini berarti nah, seterusnya ini. Kemudian di aksen ya, jangan lupa. Aksen itu ubahan. Nah, ubahan. Nah, kalau sudah ketemu ini disilangkan ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. 0,79 kali 0,76 dikurangi min 0,22 kali min 0,4. Ketemunya 0,6. Ya, ini min 0,42 kali 0,96 dikurangi min 0,22 kali 0,17, ketemunya ini. Dan seterusnya dibagi 26. Tapi ingat masih ubahan ya. Ubahan itu menukar posisi baris menjadi kolom. Ini baris jadi kolom. Ya, baris jadi kolom. Baris jadi kolom. Dan dibagi ini. Kali, nah sekarang kita ini nanti kan inverse matrix ya. Nah untuk mencari berapa nilai ABC-nya dikalikan dengan C-nya. Kalau sudah ketemu ini nggak usah dibagi dulu, dikalikan ini. Ya, nah mana penyelesaiannya? Nah, lagi. Share lagi. Tadi yang mana ya Mbak? Foto nih. Ini ya foto. Yang ketiga berikutnya. Oh iya. Oh ini agak berikutnya. Berikutnya. Ini. Ini. Nah. Ya. Ya, pasti Mbak Rifa. Nah ya, ini caranya tadi saya
Ya, ini dikalikan ini perkalian matriks tahu ya. Baris dikalikan kolom. Ini baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom dibagi ini. Baris kali kolom, baris kali kolom dan seterusnya dibagi ini. Udah ketemu sekian. Ini adalah output yang baru. Sehingga sektor A atau pertanian yang baru sekian. Sektor B yang baru sekian, sektor C yang baru sekian. Bisa dipahami? Nah, pertanyaan berikutnya, berapa nilai tambah yang baru? Nilai tambah yang baru tinggal ini value added dibagi total output sektor pertanian. Ya, dikalikan ini, ketemu ini. Ya, sektor industri, ini output value added ya, value added dari sektor industri dibagi total sektor industri 600, dikalikan ini, ketemu ini. Sektor jasa juga demikian, ya. Ini value added-nya sekian dibagi total output-nya dikalikan yang ini. Dikalikan output yang baru untuk sektor jasa dan seterusnya. Sudah ketemunya ini. Sudah selesai nih. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Paham ya? Siap. Kalau ini benar semua nilainya udah 100. Ya, karena ini 50%, yang tadi 25. Jadi dilihat ya, dikerjakan dulu yang bisa dulu. Jangan nomor 1 nggak bisa dipikir terus sampai akhir baru mikir nomor 1 gitu ya. Jadi dikerjakan yang bisa dulu. Gitu ya. Jadi selain harus pandai atau harus paham materinya, juga harus bisa mengatur waktunya, gitu ya. Waktunya misalkan 90 menit, biasanya kalau 3 SKS 90 menit ya. Nah, 90 menit berarti ya harus diatur, di manage. Ya, kalau saya mengerjakan soal nomor 1, 3, 5 misalkan aja. Dengan total bobotnya 100, silakan. Jadi yang dipilih itu yang bisa, yang kira-kira memang sudah paham betul gitu ya. Yang tidak dilewati dulu. Ya. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami saya Presti? Ya, Bu. Saya. Nah, untuk yang simplex sebetulnya belum saya kerjakan ya. Tapi mestinya tahu ya, simplex tadi berarti nomor 2 ya. Nomor 2, ini sudah difoto belum? Sudah. Kayaknya belum. Belum. Saya fotokan. Ya, ini tadi ya nomor 2 kan tadi pilihannya kalau memang simplex nggak paham ya lewati aja, nggak usah simplex. Digantikan 50% yang lain, soal yang lain. Gitu ya. Bahkan kalau ada 25-25 ya kalau memang paham itu ya 25-25% itu. Gitu ya. Jadi gimana supaya mengerjakan itu yang memang sudah kita pahami, ya. Jadi biar cepat. Kecuali memang ini harus pakai simplex. Nah, ini kan tidak ya. Ini ada pilihan. Nah, soal besok juga demikian, ya. Nah, ini di soal nomor 2 ini tidak dibantu merumuskan per fungsinya ya. Nah, tidak merumuskan formulanya per fungsi, gitu ya. Nah, atau kendala ya, fungsi kendalanya tidak dituliskan atau fungsi tujuannya tidak dituliskan, jadi harus tahu sendiri. Ya, kecuali kalau sudah dibantu ya ambillah. Kita coba yang simplex. Kira-kira sudah siap berapa persen ini untuk persiapan ujiannya? Sudah siap niatnya, Bu. Berapa persen? Tinggal ngulang-ngulang ya. Jadi kalau bisa ujian tuh tinggal ngulang aja gitu ya. Harus siap, jangan pakai sistem kebut semalam gitu ya. Kalau sistem kebut semalam lelah gitu ya. Jadi pada saat harus mengerjakan yang kondisinya fit, ya, fresh gitu ya. Itu malah lelah, jadi seringnya tidak maksimal hasilnya. Ya.
Nah ini saya coba untuk menekan. Pertama ditulis dulu fungsi tujuannya apa. Ya, fungsi tujuannya adalah tadi dari fungsi tujuan ini dijadikan fungsi implisit, dinolkan, sehingga ini dipindah ke kiri jadi main kan, pindah ke kiri jadi main. Ya. Kemudian fungsi kendalanya masing-masing untuk telur tadi kan digunakan untuk kroket 10, digunakan untuk kroket 10 ya untuk telurnya, untuk terigunya, untuk telurnya 5 untuk kroket, margarinnya butuh 4 ya, dan seterusnya. Nah ini sama ya, ini lebih kecil sama dengan karena memaksimumkan seperti tadi. Kalau sudah, ini kita jadikan persamaan. Tadinya kan pertidaksamaan ya, kurang dari ya. Kita jadikan persamaan. Nah kalau persamaan berarti masih ada, harusnya misalkan ini 600. Mestinya kan harusnya ada yang kurang dari 600 kan? Karena ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, sehingga karena ini persamaan 600, sehingga harus ada kita tuliskan yang kurang ini tadi itu sebagai slack. Ini slack 1, saya beri tanda S1. Ini slack 2, jadikan persamaan slack 3. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam tabel atau tableau, ya, kita tulis dulu variabel dasarnya. Profit, ada K, ada RM atau Rizal Mayo, S1, S2, S3, ini nilai kanan. Nah, nilai kanan. Dan kita masukkan semuanya, contohnya Z. Z ini, kok Z ya, ini harusnya profit ya, bukan Z ya, maaf. Ini harusnya profit seperti ini. Ya, timbulnya harus sama. Ini profit, harusnya berapa ini? 1. Ya. Kemudian K-nya ada berapa? Min 1.500. RM-nya ada berapa? Min 2.500. S-nya ada, S1-nya ada enggak ada, S2 enggak ada, S3 enggak ada, nilai kanannya 0. Paham ya? Nah, kemudian lanjutnya adalah fungsi kendalanya. Nah, ini yang kita lihat yang kanan ini. Ya, Z-nya ada tidak ada. Berarti 0. K-nya ada tidak ada 10, tulis. RM-nya ada berapa? 12, tulis. S1-nya ada enggak? Ada 1. S2, S3-nya ada enggak ada, NK-nya berapa? 600. Dan seterusnya ya sampai ini. Berikutnya ya, berapa? Ya, 5. Jadi Z-nya enggak ada atau P-nya enggak ada. Ya, S2 itu kan ini ya, yang input untuk telur gitu ya, yang telurnya. Ya, ini K-nya, P-nya enggak ada, K-nya ada 5, ya, RM-nya 8, S1 enggak ada, S2-nya ada 1, dan seterusnya. Nilai kanannya 200. Udah langsung aja semua sama. Ini juga Z-nya enggak ada, topinya enggak ada, K-nya ada 4, ya, RM-nya 15, S1 enggak ada, S2 enggak ada, adanya S3 1. Kemudian nilai kanannya 300. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah menentukan seperti ini, pertama kali adalah menentukan kolom kunci. Dari mana kolom kunci? Kolom kunci itu dari nilai Z, nilai P atau nilai fungsi tujuan yang negatifnya paling besar. Berarti ini berapa? Negatifnya paling besar. 2.500. Berarti ini adalah kolom kunci. Nah, sekarang kita cari baris kuncinya. Caranya gimana? Caranya dicari indeksnya ini. Ya, nilai kanan dibagi dengan unsur pada kolom kunci. Berarti berapa? 600 dibagi 12. 200 bagi ini. 300 bagi 15. Nah, kita pilih yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah 20 loh. Udah, ini adalah baris kunci. Nah, ini yang dia termasuk angka yang termasuk kolom kunci dan baris kunci, yaitu angka 15 ini merupakan unsur kunci. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini belum selesai nih tadi ngerjakannya, ya. Kemudian kita mulai transformasi, kita rubah ya nilai, kebetulan yang baris kunci ini ya. Semua kita bagi dengan unsur kunci 15. 0 bagi 15 0. 4 bagi 15 berapa? 4 bagi 15 ya, 4 per 15. 15 bagi 15 1, 0 bagi 15 0, 0 bagi 15 0, 1 bagi 15 per 15.
300 bagi 15 berapa? 20. Nah, udah sampai ini. Ini paham ya? Ini adalah baris kunci yang baru, unsur-unsur baris kunci yang baru. Sekarang kita transformasi selain baris kunci. Berarti apa yang belum? P atau Z, P ya, P, S1, S1, S2 ya. S3-nya kan udah tadi. Ya. Udah kita cari transformasinya caranya gimana? Nilai pada nilai yang lama ya. Nilai yang lama ini berapa? 1 ya. Caranya gini aja. Ini kan kita cari semua. Nah, kita cari semua transformasinya. Nah, kita susun dulu ke bawah. 1 min 1.500, 2.500, 0, dan seterusnya. Nah, setelah itu dikurangi dengan hasil kali unsur pada kolom kunci. Berarti berapa? Untuk masing-masing sektor ya. Maaf, masing-masing unsur ya, baris ya. Nah, ini berapa? Min 2.500. Berarti kali min 2.500 kali nilai pada baris kunci yang baru. Nah, berarti tadi berapa? 0 ya. Berarti kali 1. Kemudian yang kedua ini 1.500 dikurangi min 2.500 kali ini. Yang baru tadi berapa? 4/15. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ini S, ini P ya, sama terus. Ke bawah sama terus. Ininya juga sama terus, min 2.500. Nah, sekarang yang S1. S1 berapa? Ini kita tulis dulu ke bawah. 0, 10, 12, 1, 0, 0, 600, dan seterusnya. Baru dikurangi ini unsur pada kolom kunci 2 ke 12. Dikalikan masing-masing baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru. Berarti 0 dikalikan 0, 4/15, 1, dan seterusnya. Nah, ini juga ya, sama. Ini yang S2. Ya, sama-sama. Nah, ini masih kemudian setelah ditransformasi semua kita masukkan ke tabel. Ya, kita semua dimasukkan ke tabel seperti ini lagi, tabel yang kedua. Ini tabel 1 ya, tabel yang kedua sama lagi. Hanya baris S3-nya ini menggantikan RM, isiannya ini 0, 4/15, 1, 0, 0, 1/15, 20. Isiannya itu. Ya. Saya pahami. Nah, kemudian lainnya dimasukkan juga. Ini P-nya dimasukkan 1 sekian 166,67 ini isinya ini jadi. Nah, masih ada yang negatif tidak? Kalau masih diulang lagi seperti ini caranya. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Paham ya. Coba nih saya lihat dulu. Saya contohkan materinya aja. Ya. Aduh, soalnya tak buka. Bocor. Ya. Soalnya tak buka. Ya, fotonya. Mana Bu? Tadi apa sih? Sintak. Ini ya, sintak. Nah, caranya gimana? Enggak, ini tuh. Oh, ini tuh. Ini. Untuk ya aja kan dulu. Gitu. Ini saya ulang dari kemarin ya. Kemarin kita bahas. Caranya sama seperti itu terus.
tadi kan baru satu tabel ya, baru satu tabel. Nah, hasil transformasi dimasukkan tabel lagi. Ya. Ya, ini ya. Ini mengulang yang kemarin aja untuk mengerjakan yang tadi soal nomor 2 yang simplex. Ya, caranya tadi sama ya. Jadi disusun dulu fungsi tujuannya apa, kemudian dinolkan, dibuat implisit. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendalanya ini tadi slack-nya ya. Tadi S1, S2, S3 atau ini diteruskan boleh X3. Tadinya kan fungsinya X1, S2 itu barangnya. Ini diteruskan S3, S4, 5 boleh. Atau lebih mudah slack aja S saja ya. Udah. Nah, kenapa ya? Kayak gini. Oh, udah. Ya. Nah, kemudian kita susun kalau sudah ya, tadi udah. Nah, kemudian kita susun seperti ini di tabel input tabel yang pertama ya, simplex. Udah ini tadi ya, kalau Z-nya berapa dimasukkan. Ini kan Z-nya ada 1, X1-nya ada min 3, X2-nya ada min 5, S1, S2, S3 nggak ada, nah ini juga 0. X3-nya juga ini dimasukkan. Ya. Ini tadi berapa? 2. Z-nya nggak ada, X1-nya 2, X2-nya nggak ada, X3-nya ada 1, dan seterusnya ini nggak ada. Dan sama dengan ini ya. Nah, sekarang kita menentukan kolom kunci, caranya mencari nilai negatif di fungsi tujuan yang paling besar, angkanya paling besar. Ini adalah kolom kunci. Kemudian kita cari baris kunci. Caranya dicari indeksnya dulu. Ya, nilai kanan dibagi dengan unsur pada kolom kunci. Nah, berarti 8 dibagi 0, 15 bagi 3, 30 kali bagi ketemu. Dipilih yang paling kecil. Dalam hal ini 5. Nah, kalau sudah, berarti ini adalah baris kunci. Nah, setelah itu kita mencari transformasi atau nilai baru dari baris kunci. Berapa? Caranya ini semua dibagi unsur kunci. Berarti 0 bagi 3, 0 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, 15 bagi 3, dan ketemunya sekian. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Setelah itu mencari transformasi untuk masing-masing yang belum. Tadi kan yang baris kuncinya di X ini ya, di apa X4 ya, dalam atau slack 2. Nah, berarti yang belum dicari Z, X3, X5. Nah, dicari aja, caranya sama. Nah, caranya tadi untuk baris yang baru, baris lama, ya, dikurangi koefisien pada kolom kunci, tadi, ya, dikalikan dengan nilai baru dari baris kunci. Seperti tadi ya. Nah, tadi ketemunya ini tadi. Kalau sudah dimasukkan ke tabel lagi. Tabelnya yang bawah ini, tabel yang kedua. Nah, setelah tabel kedua, kita lihat lagi, ini sudah optimal belum? Z-nya ada yang negatif tidak? Oh, ternyata masih ada. Dibuat tabel lagi yang ketiga. Ya, dibuat tabel lagi yang kedua. Tadi ya, diukur lagi seperti awal tadi, mencari kolom kunci dulu, baris kunci, kemudian mencari transformasi untuk baris kuncinya, transformasi untuk masing-masing yang belum, dan seterusnya. Udah ketemunya ini. Ini masih diolah lagi kayak seperti tadi. Cari kolom kunci dulu, baris kunci dengan membagi ini. Cari yang paling minimum, berarti ini baris kuncinya. Kita cari transformasinya semua bagi unsur kunci 0 bagi 6, 6 bagi 6, 0 bagi 6, 0 bagi 6, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah,
Kita masukkan nilai yang baru. Nah, jadi, nah sekarang apakah ini sudah optimal? Sudah optimal belum ini? Ini tabel yang ketiga, tabel yang ketiga. Sudah optimal belum? Sudah. Sudah. Kenapa? Karena Z-nya tidak ada yang negatif. Semuanya positif. Berarti tidak perlu dioptimalkan lagi karena sudah optimal. Sudah, kalau sudah kita cari transformasinya lagi tadi. Sudah ketemu ya dimasukkan ke sini, ketemu. Artinya apa? Bahwa ya profit atau keuntungan maksimum tadi pertanyaannya keuntungan ya. Keuntungan maksimumnya sekian. Ya, kemudian ini X1 2 ya. X3 kan udah ada unsur baris. X1-nya berarti nilai X2-nya adalah 5. Yang dicari X1 X2 ya. X2-nya 5. X2-nya 5. X1-nya 5/6. Ya kan yang dicari X1 dan X2 ya. Nah, ini kesimpulannya. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak Naiska, paham? Paham tidak Mbak Diah Ayu? Paham? Mbak Diah? Paham, Bu. Ya, coba silakan mana yang belum paham ditanyakan. Yang belum paham mana ditanyakan? Ini ya tadi soalnya ya. Pokoknya semua karena kemarin kan ada berapa bab loh? 5 ya. Pertama matriks ya dan determinan matriks, kemudian penyelesaian sistem persamaan linear tadi ada soalnya, kemudian analisis input output ada soalnya juga tadi, ya, kemudian programasi linear ya dengan menggunakan grafik tadi juga keluar, dan satu lagi programasi linear dengan menggunakan simplex juga keluar. Nah silakan sekali lagi karena tidak diminta mengerjakan semuanya, dipilih 100% itu yang paling dipahami, gitu ya, biar cepat. Nah itu aja. Dan perlu saya ingatkan bahwa dalam kalkulasi tidak boleh menggunakan gadget dalam bentuk apapun, jadi harus menggunakan kalkulator. Yang boleh hanya kalkulator. Ya, kecuali memang bisa awangan itu ya, seperti yang kumon, paham kumon atau apa itu? Apalagi ya itu boleh sih, nggak usah pakai kalkulator. Intinya jangan pakai gadget untuk menghitung. Itu aja. Ada yang tanyakan, Mas? Saya kembalikan Mas siapa tadi? Hasan, Mas Hasan. Gimana Mas Hasan? Baik, mungkin juga saya tanyakan lagi kepada teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi ataupun persiapan UAS nanti? Ujiannya luring ya, paham semua ya? Ya, nggak ada tuh yang masih di luar Jawa. Ya, gimana, Mbak? Soalnya yang mudah ya, Bu. Oh, Insya Allah mudah semuanya. Yang jelas bisa dikerjakan, Insya Allah. Ada lagi? Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan. Ada yang tanya, Mas? Silakan, Mas Ardi. Tanya tentang ini Bu, yang kartu ujian besok itu maksudnya kayak cuman print-printan terus dilaminating atau gimana dari kertas HVS gitu atau gimana? Salah satu apa? Untuk kartu ujiannya itu loh Bu. Di print aja. Di print aja atau gimana? Ya kalau biar nggak sobek di laminating ya monggo, nggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting bawa kartu ujian sebagai bukti bahwa sudah memenuhi persyaratan untuk mengikut ujian ya.
Dan bagi yang tidak terdaftar di presensi, nah itu nanti nilai tidak bisa keluar ya. Jadi semua dipastikan bahwa kalau pas kartu ujian bisa keluar, mestinya ada di presensi, gitu ya. Ya, dibawa. Makasih, Kalau Bu. perlu KTM juga dibawa, gitu ya. Ada lagi? Udah? Ruangnya sesuai yang tertera, kecuali ada pengumuman ya bahwa ada perubahan ruang. Ya, kalau tidak ya sesuai. Jamnya juga sesuai dengan yang tertera di jadwal. Ya. Nah, sekali lagi kalau bagi yang misalkan di luar Jawa belum bisa mengikuti luring ya terpaksa nggak ada nilainya karena belum ada penjelasan untuk toleransi bagi yang tidak hadir ya. Karena kita tidak memfasilitasi untuk online, jadi hanya offline, hanya luring. Ada lagi yang tanyakan? Nah, prihatin dulu ya. Jika dari teman-teman tidak ditanyakan, silakan dipelajari materinya. Tetap semangat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Maya atas waktu dan penjelasannya yang sangat banyak tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan, teman-teman bisa mengisi presensi di kolom chat ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses, semangat. Terima kasih Bu. Ya, sama. Izin live dulu ya.